Saya bertugas di SMPN Bendung Ati. Hari ini saya akan membahas ini yang khusus yang saya buat sendiri. Yang pertama, umpan balik dari saya ke kawan ini, saya sering mengingatkan kawan-kawan yang terutama yang berdomisili di khususnya yang bukan berdomisili di Bendung Ati. Rata-rata kami di sini datangnya terlambat ke sekolah, yang biasanya terkadang ada jadwal jam 8, tapi ya bayangkan sendiri naik dari sini datang ke Bendung Ati paling cepat itu 2 jam. Jadi rata-rata bisa dari jam 10 atau jam 11. Jadi yang saya sarankan kepada mereka, jika jadwal mengajarnya hari Senin, tolong datangnya hari Minggu ke Bendung Ati, karena di sana kami punya mes. Mereka setidaknya bisa menginap 1 hari di sana. Jadi tidak ada kata terlambat kalau kita punya ada kemauan. Kenapa nggak datang lebih awal? Hari Senin tugas, hari Minggu kami bisa datang. Jadi kami di sana bagi shift, ada dari Senin sampai Rabu, kemudian dari Kamis sampai Sabtu. Yang dari hari Senin apa salahnya datang hari Minggu, yang hari Kamis apa salahnya datang hari Rabu. Itu yang saya sarankan kepada kawan. Kemudian ada juga ini yang umpan balik dari kawan ke saya. Ini di saat saya membuat sebuah kurikulum. Karena saya di sana juga Bapak Sam mempercayai saya sebagai wakil kurikulum, saya membuat pembagian tugas. Mereka mengimbau kepada saya bahwasanya khusus yang berdomisili di bawah, agar jam tugasnya itu dijadwalkan setelah jam istirahat. Lalu langkah yang saya ambil adalah saya segera mengambil langkah secepat mungkin, segera saya robah jadwal mengajar mereka. Kalau misalnya jam pagi jam 8, saya langsung merubah kepada jam setelah jam istirahat, itu kami masuknya jam 11. Jadi dengan demikian, sekalipun mereka berdomisili di bawah, akhirnya mereka bisa datang tepat waktu. Jadi yang mestinya dari pertama mungkin dari jam 8 saya buat, harusnya datang hari Minggu, tapi yang bertugas hari Senin karena saya jadwalkan kepada jam 11, akhirnya mereka bisa datang tepat waktu. Kemudian yang terakhir, tindak lanjut dari saya berdasarkan umpan balik dari kawan, saya selalu berkonsultasi dengan kawan-kawan sejawat arah kedepannya bagaimana ini dalam penyusunan jadwal mengajar. Saya berkonsultasi dengan mereka supaya tidak ada yang dibebankan. Mungkin sedikit untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama itu bagaimana pengalaman saya pribadi terkait umpan balik ini. Sebenarnya untuk saya pribadi umpan balik ini belum begitu tahu, belum begitu paham bagaimana cara menerapkannya, kemudian bagaimana sebenarnya umpan balik itu sendiri. Nah, untuk yang kedua, mungkin sedikit tahu umpan balik itu bagaimana, tapi saya pernah mendapatkan umpan balik dari teman-teman sejawat. Ketika saya mengajar itu dulunya masih sering membuka dan menutup kelas itu dengan cara yang sama. Terus saya mendapatkan umpan balik bagaimana kalau membuka dan menutup kelas itu dilakukan dengan cara yang lebih unik, lebih menarik, agar siswanya juga tidak bosan. Nah, kemudian umpan balik yang pernah saya dapatkan itu ketika di sekolah kan kami ada beberapa guru dan kemudian ada dari berbagai usia gitu ya. Terus biasanya kami sering memanggil satu sama lain dengan sebutan Kak atau D gitu. Nah, hal itu memicu bagaimana si siswa memandang si guru. Akhirnya si guru memberikan umpan balik kepada kami agar lebih menggunakan bahasa panggilan-panggilan formal ketika berada di lingkungan sekolah. Mungkin yang itu yang saya pahami tentang umpan balik yang saya terima. Dan yang terakhir, bagaimana tindak lanjut terkait umpan balik itu. Jadi dari umpan balik yang pernah saya dapatkan, saya berusaha untuk menerima umpan balik tersebut, kemudian saya coba untuk terapkan. Setelah itu saya evaluasi kembali bagaimana ada tidak perubahan yang terjadi setelah saya melakukan umpan balik itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih beliau. Di sini ditemukan sekitar 30% hasil penilaian guru
dan sasaran kerja pegawai. Jadi yang ingin saya tanyakan presentasi 30% itu Bapak temukan dalam bidang apa seperti itu, Pak? Terima kasih. Mohon maaf, bukan saya koreksi ya. Kalau saya koreksi mungkin sudah benar yang seperti yang saya katakan ya. Ini mungkin masukan kalau menurut saya pribadi ya. Jadi saya kurang berani juga mengoreksi pengawas, Pak, karena saya masih di bawah pengawas, Pak. Baik, langsung saja. Di sini yang mungkin masukan kalau menurut saya pribadi, ini masukannya kalau menurut saya ini Pak Muhammad, ini sudah sangat bagus atau sangat luar biasa, tapi alangkah lebih jelasnya ada uraian dari penilaian guru tersebut. Misalnya ada beberapa item misalnya tentang pembuatan perangkat pembelajaran, berapa presentasi nilainya, mungkin seperti itu saja. Mungkin kalau kalau diuraikan seperti itu mungkin akan lebih jelas, Pak. Kalau seperti ini mungkin umum saja karena hanya kita melihat presentasinya saja sekitar 30%, mungkin seperti itu. Terima kasih. Konsep dari contoh LK2 yang dimana tadi ada seperti di layar monitor dan fokus. Jadi ada beberapa yang sudah diisi di sini seperti sikap dengan aspek penilaian itu sopan santun, di mana indikator penilaian adalah dalam bersikap atau berperilaku, bertutur kata guru menggunakan bahasa yang santun, menggunakan penilaian berupa angka. Jadi kalau mungkin saran kalau dari saya, kalau berkaitan dengan penilaian yang sifatnya seperti ini, lebih bagusnya, lebih baiknya itu penilaian berbentuk deskriptif, karena kalau dalam bentuk angka kan itu paling baik, tidak, kurang. Sedangkan kalau dalam bentuk deskriptif, maka itu juga akan menjadi acuan bagi seseorang yang kita observe. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan untuk lebih baik lagi. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Jadi walaupun Pak Sam untuk kebaikan. Jadi mengapa kita melakukan umpan balik? Yang pertama, ketika kita memberi umpan balik, ya, melatih kita untuk menyampaikan pikiran sendiri ke orang lain dengan baik. Kita punya ide lain terhadap apa yang kita amati dari teman sejawat kita itu punya ide tertentu, ya, punya ide tertentu. Kalau guru guru waktu Bapak Ibu melakukan pengamatan, kenapa ketika Bu Aini bertanya, yang jawab si Susi, tapi si anak-anak kok nggak ikut berpikir menjawabnya, ya kan? Dia rupanya Bu Aini waktu bertanya itu dia bisik-bisik dengan si Susi, tahu nggak apa itu rupanya pintu? Kan orang lain nggak tahu, kalau ibu punya ide, mau bisa bertanya agak mundur dikit biar dengar yang lain, Pak Ma kan. Nah itu kita punya ide, kemudian mengkonfirmasi prasangka yang terjadi. Konsep dari contoh LK2 yang dimana tadi ada seperti di layar monitor dan fokus. Jadi ada beberapa yang sudah diisi di sini seperti sikap dengan aspek penilaian itu sopan santun, di mana indikator penilaian adalah dalam bersikap atau berperilaku, bertutur kata guru menggunakan bahasa yang santun, menggunakan penilaian berupa angka. Jadi kalau mungkin saran kalau dari saya, kalau berkaitan dengan penilaian yang sifatnya seperti ini, lebih bagusnya, lebih baiknya itu penilaian berbentuk deskriptif, karena kalau dalam bentuk angka kan itu paling baik, tidak, kurang. Sedangkan kalau dalam bentuk deskriptif, maka itu juga akan menjadi
acuan bagi seseorang yang kita observe. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan untuk lebih baik lagi. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Jadi walaupun Pak Asam kebaikan. Jadi mengapa kita melakukan umpan balik? Yang pertama, ketika kita memberi umpan balik, ya, melatih kita untuk menyampaikan pikiran sendiri ke orang lain dengan baik. Kita punya ide lain terhadap apa yang kita amati dari teman kita, teman sejawat kita itu punya ide-ide tertentu. Ya, punya ide tertentu. Kalau guru, umpamanya ya, guru waktu bapak ibu melakukan pengamatan, kenapa ketika Bu Aini umpamanya bertanya, yang jawab si Susi, tapi si anak-anak kok nggak ikut berpikir menjawabnya, umpamanya kan? Dia rupanya Bu Aini waktu bertanya itu dia bisik-bisik dengan si Susi, tahu nggak apa itu rupanya bensin? Kan orang lain nggak tahu, karena ibu punya ide, mau bisa bertanya agak mundur dikit biar dengar yang lain, pama kan? Nah itu kita punya ide, kemudian mengkonfirmasi prasangka yang terjadi. Tapi kita meluruskan saja, kita ada dugaan kita ibu yang ibu kita berikan umpan balik itu, beliau ada sesuatu yang beliau belum paham sampai di situ, itu prasangka kita. Salah secara berulang-ulang. Kita berkompetensi itu kita tapi kita meluruskan saja. Kita ada dugaan kita ibu yang ibu kita berikan umpan balik itu, beliau ada sesuatu yang beliau belum paham sampai di situ, itu prasangka kita. Salah secara berulang-ulang. Kita berkompetensi itu kita jadi ada informasi yang kita berikan kepada orang lain karena terkait dengan perilaku yang sedang dilakukan oleh orang lain tersebut, supaya ada terjadi perubahan-perubahan atau perilaku yang sedang kita jalani, kemudian ada orang melihat kita, kemudian beliau memberi umpan balik kepada kita untuk kita bisa jadi lebih baik seperti itu. Tapi sekali lagi tentu itu akan ada penyesuaian dengan karakteristik masing-masing kita nanti. Lalu jenis umpan balik, ada umpan balik untuk penguatan, ada umpan balik untuk mengoreksi. Umpan balik untuk penguatan, ada umpan balik untuk mengoreksi. Nanti ada penjelasannya. Jadi penguatan, saya kira ini penjelasan awal. Ketika kita memberikan umpan balik, itu sampaikan dulu kelebihan-kelebihan orang tersebut. Kelebihan-kelebihan. Kalau mana Pak Agus ya, kemarin pernah saya batu kucing dengan Pak Agus ya ketika menerima seleksi guru baru di Japan. Jadi wawancara pokoknya. Kita sampaikan, alhamdulillah Bapak sudah waktu mengelola pembelajaran ini saya melihat sudah sangat luar biasa. Bapak sudah bisa memancing siswa untuk bertanya, kan? Kita sampaikan dulu kelebihan-kelebihannya. Nah, itu penguatan. Kita sampaikan dulu itu sampaikan. Baru kita koreksi lain lagi. Tetapi ketika ada siswa bertanya, ada sedikit mungkin bisa lebih disesuaikan Pak. Pertanyaan itu kalau bisa jangan Bapak langsung jawab. Tapi coba dikasih kesempatan murid lain dulu yang menjawab itu. Tadi kita sudah memberi penguatan bahwa beliau sudah mampu memancing saat ini untuk bertanya di dalam kelas. Nah itu kan bukan kemampuan yang mudah bertanya, tapi baru diberi penguatan. Mungkin apa yang kita buat kita sudah merasa sudah sangat baik, tetapi begitu orang lihat masih ada celah-celah lemahnya. Makanya umpan balik ini menurut saya sangat penting. Maksud saya pribadi, saya di sekolah sering mengatakan silahkan saya dikritik terbuka. Kalau ada kekurangan silahkan dikritik, tidak usah sungkan. Jangan merasa kepala sekolah dengan guru. Di sini tidak ada yang namanya kepala sekolah dengan guru, yang ada mitra kerja. Jadi tidak boleh, kalau seperti Pak sampaikan tadi, ini pengawas. Saya merasa untuk mengoreksi yang setelah dibuat merasa sungkan. Jadi saya memposisikan diri
saya bukan kepala sekolah begitu duduk dengan guru, tetapi di tupoksi kerja masing-masing tetap saya di posisi kepala sekolah. Saya memposisikan diri ini sebagai mitra kerja supaya tidak ada yang sungkan untuk mengkritik mengenai keuangan ataupun hal-hal lain mengenai dengan bahan guru yang diberikan ke dinas, katakanlah seperti bahan-bahan sertifikasi mungkin ada keterlambatan yang perlu dikoreksi. Nah, saya dengan terbuka, ataupun dengan kebutuhan guru di kelas juga terbuka, silakan dikoreksi di mana nanti ada kekurangan di situ ya kita perbaiki bersama-sama. Nah, menurut saya demikian. Dan hal-hal yang lain seperti Pak Sam katakan tadi perlu waktu ini deskripsinya mungkin itu juga kita melihat di posisi waktu yang mendesak, kita listnya dibuat berupa angka-angka, nanti perlu angka-angka di situ mungkin dalam bentuk sekali ke pasti ada penjelasan di bawahnya dengan deskripsi kuantitatif kalau nggak salah saya, ada penjelasan panjang dia ke bawah, itu akan menghemat waktu penulisan. Kalau saya buat PTK mungkin dulu waktu saya di Aceh Besar sering saya buat, kalau sekarang mungkin sudah sedikit penelitiannya kurang. Saya buat begitu untuk menghemat waktu dan penulisannya lebih simpel. Demikian, terima kasih. Dengan tadi waktu, bahwa pemanfaatan waktu juga perlu, dan juga tadi fokusnya sebagai guru itu juga bukan pada siswa yang aktif saja, tetapi yang tidak aktif itu yang kita cari gara-garanya supaya siswa agar murid kita itu dapat ikut serta dalam pembelajaran itu dengan aktif, seperti itu. Penilaian ada juga tadi. Penilaiannya gimana? Ibu yang dan gitu deh. Gimana penilaian udah saya sampaikan tadi, Pak? Oke, boleh. Siapa yang bawa? Ayo. Gangguan syaitan wajib itu. Sudah siap? Itulah. Kalau itu sejak kalau Bu siap, kita jam 12 siap. Mana dia yang mau siap? Sudah siap. Kurang untuk kita terapkan di sekolah. Mungkin Bu Ira dulu lah kasih refleksi untuk hal ini sedikit ya, karena tadi yang pertama kirim ke guru. Ya silakan. Sepanjang perjalanan hari ini dalam mempelajari tentang umpan balik, ternyata umpan balik itu bukanlah hal yang kita anggap sepele dalam pembelajaran. Bagus baiknya sebuah pembelajaran itu ketika kita ingin meningkatkan kualitas kita, maka umpan balik menjadi poin penting dalam setiap pembelajaran kita. Karena memang umpan balik bukan bagian dari sistem pembelajaran yang kita lakukan di dalam sekolah, tetapi umpan balik ini merupakan hal penting karena setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan-kekurangan. Kita semuanya nobody perfect. Ibaratnya apapun yang kita lakukan itu versi pemikiran kita, masih dalam versi pemikiran kita, belum menurut versi pemikiran teman-teman kita. Dan sebuah karya itu akan baik apabila pemikirannya itu banyak dari masing-masing kepala. Nah, ketika ada hal atau kendala yang kita lakukan di dalam sebuah pembelajaran ataupun masih mempunyai kekurangan-kekurangan, maka umpan balik ini merupakan sebuah wadah, bahasa baiknya, sebuah hal yang sangat urgent untuk kita lakukan. Mungkin itu Bu yang saya dapatkan. Oke, terima kasih Bu Ira. Jadi isi kepala satu orang tentu lebih aplaus dulu ya. Aplaus untuk
bilang 1 orang saja gitu ya. Ya, terima kasih ya Bu Ira ya. Ada dari Pak Zainuddin, pengirim kedua, mana Pak Zainuddin? Ya, silakan Bapak. Kira-kira setelah dari sini ya, yang mungkin yang paling ingin pertama sekali Bapak terapkan apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan bagi saya sendiri terutama sangat spesial, merupakan penambahan pengetahuan juga yang mungkin dulunya kita kurang memperhatikan berkaitan dengan umpan balik ini. Dan pada hari ini kita sadar dan tahu bahwa umpan balik ini merupakan suatu hal yang dapat membuat terutama diri kita sendiri menjadi lebih maju. Artinya melalui kritikan dan masukan-masukan dari teman-teman sejawat kita, sehingga kekurangan-kekurangan yang kita miliki mungkin akan dapat hilang dan akan menjadi lebih baik lagi. Nah, berkaitan dengan rencana saya pribadi, insya Allah nanti sampai sekolah, yang pertama sekali kita akan mensosialisasikan hal ini kepada teman-teman kita, guru di sekolah, baik pun karyawan, bahwasanya ini merupakan suatu langkah ataupun strategi kita untuk kita bergerak akan lebih maju. Dan insya Allah kita minta dukungan dari para sekolah. Mungkin nanti kita akan membuat kegiatan, kalau bisa tidak sebulan sekali, 3 bulan sekali, kita terus meningkatkan berkaitan dengan bagaimana cara memperlakukan umpan balik ini di sekolah. Mungkin demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Semoga Pak Kepala Sekolah mendengar ya. Jadi bisa terrealisasi secepatnya. Selanjutnya Ibu Vanila, mana Ibu Vanila? Oh ini dia Bu Vanila, nama panggilannya Bu Vanila ya. Kira-kira kira-kira bermanfaat nggak kita sepanjang hari ini ya? Itulah lebih ininya ya, lebih detailnya. Lalu manfaat ini apakah bisa kita sebarkan kepada guru-guru kita di sekolah, berbagi praktik baik juga gitu. Kepada Ibu Nila dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panilawati dari SDS Ika Rahman ya. Mungkin tadi kami di ruang bawah sama Bu Risma. Kalau menurut saya umpan balik ini sangat penting kita laksanakan untuk membantu kita mengoreksi diri sendiri. Karena kalau prinsipnya, kalau diri kita sendiri menilai diri kita, pasti masing-masing diri kita maunya kita luar biasa. Di mata kita, contohnya aja kita buat soal ujian. Kalau kita buat soal ujian, kalau kita yang melihat, nggak kita periksa sama kawan atau bidang kurikulum yang memeriksa, tulisannya bagi kita tuh udah betul semua, nggak ada yang salah kosakatanya. Ternyata kalau kita print langsung itu, anak-anak pasti protes. Bu, masa kata akan ditulisnya kata-kata? Kenapa? Itulah butuhnya umpan balik, saling mengoreksi. Ketika ada yang salah, bantu diperbaiki sama orang, karena sejeli-jelinya mata kita, mata orang mungkin lebih jeli. Demikian dari saya, Bu. Kemudian Bapak dari Dinas Pendidikan yang telah berada juga, panitia kita yang hormati. Kemudian, oh ya, kurang mic. Wassalamaikum. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang telah memberi kesehatan kepada kita seluruhnya. Dari mulai awal pertemuan kita dengan Bapak dan Ibu PA sampai di hari ini adalah hari terakhir program dari sekolah penggerak tahap pertama untuk kita bersama, yang insya Allah pada pagi hari ini dan menjelang dari mulai pagi sampai sore hari ini kita begitu banyak ilmu yang kita dapatkan bersama. Ya, mari juga kita sampaikan salawat besar perlindungan alam Nabi SAW yang telah memberi arahan kepada kita, petunjuk kepada kita sehingga kita dalam keadaan Islam, iman dan berkembang untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan kita untuk kepentingan
anak-anak didik kita seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pelatih ahli bagi kami, sebenarnya ini adalah hari yang sangat menyedihkan ya Bu. Karena sudah 1 tahun kita bersama, begitu banyak kenangan yang kita lakukan bersama, begitu banyak ilmu yang Bapak dan Ibu berikan kepada kami, sehingga kami terbuka wawasan kami, terbuka pikiran kami bersama ketika bertemu dengan rekan-rekan seperjuangan seperti ini. Banyak guru-guru kita muda ini yang pikirannya cemerlang, Pak Rahman, Pak Ibu, yang insya Allah dengan adanya Bapak dan Ibu sebagai fasilitator kami, ini membuka wawasan kami bersama. Kami tahu bahwasanya ilmu kami ini dangkal, tapi dengan masukan dari informasi dari Bapak dan Ibu sebagai narasumber kami, kita berharap kegiatan ini tidak akhir sampai di sini. Semoga besok akan ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa mempertemukan kita. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kami sebagai peserta kegiatan dari mulai Lokakarya 0 sampai sekarang, kemarin kita sudah sampai Lokakarya 7, dan berbagai macam pertemuan yang kita lakukan dari mulai coaching, PMO, pemangku kepentingan, hari ini macam banyak sekali yang sudah kita dapatkan dari kegiatan kita bersama ini. Tentunya kami sebagai peserta banyak sekali kekurangan. Ya mungkin di antara kami ini ada yang lalai, ada yang waktu Bapak dan Ibu itu tersita dengan kondisi kami yang rencananya dijadwalkan hari Senin jadinya sampai hari Rabu, sampai hari Kamis, karena kondisi kita yang di lapangan luar biasa ini dan kesibukan kita luar biasa seperti yang Ibu sampaikan. Dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu, karena sejujurnya Ibu dan Bapak lah yang mengatur waktu, tetapi terbalik Ibu, kami yang mengatur waktu Bapak dan Ibu. Luar biasa kami berikan aplaus untuk Bapak dan Ibu ini yang sudah meluangkan waktu untuk kami. Ya, kami mohon maaf apabila ada ketika Bapak dan Ibu memberikan motivasi kepada kami, memberikan masukan, memberikan arahan, memberikan pelajaran kepada kami, ada kalanya kami itu tidak serius, ada kalanya kami itu berbagai macam kendala di dalamnya. Nah, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya mewakili rekan-rekan seluruhnya apabila dari kegiatan kita selama 1 tahun berjalan ini begitu banyak kami buat kesalahan, dan kami sangat berterima kasih atas informasi masukan dari Bapak dan Ibu yang memberikan motivasi kepada kami. Semoga apa yang Bapak dan Ibu berikan kepada kami bisa kami bawa untuk perkembangan sekolah kami di sekolah kita masing-masing. Ya, semoga Bapak dan Ibu sebagai narasumber kami nantinya tidak putus sampai di sini. Kami juga berharap nanti ada masukan-masukan tertentu kepada kami. Kita berjanji bersama bahwasanya grup WA Semangat Belajar kita itu tetap kita buka. Tetap kita masih mencari dan memberi informasi di antara kita dengan dukungan dari Bapak dan Ibu. Apabila ada informasi baru Pak, kami tetap membuka diri. Ada informasi silakan berikan kepada kami. Mungkin ada motivasi baru untuk kami bersama. Ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat, dan kami mewakili dari rekan-rekan seluruhnya ini mohon maaf apabila ada kesilapan di antara kami. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya terus. Bu nih. Lalu di Nagan Raya ada jembatan bergoyang pakai pegangan pelepah rumbia. Bapak dan Ibu PA sebentar lagi kembali ke tempat. Kami semua yang sudah pernah Bapak bina di Nagan Raya dilupa jangan. Nah, ini dari untuk para peserta ya.
jalan-jalan ke Kota Raja. Jangan lupa beli boneka. Kita semua yang sudah dibina, tolong pulang dari sini, implementasikan kurikulum penggerak di sekolah Anda.